Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke Aspinawati, Direktur LBHI. Bagaimana tanggapan Anda terhadap keterangan Pak Supratman Andi Aktas tadi? Ya, terima kasih Bang Karni. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebetulnya ada banyak sekali masalah di dalam pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja itu, tapi saya mau masuk dari hal yang lain. Saya mau masuk dari pernyataan Pak Doni Monardo pada awal Agustus 2019 yang mengatakan 99% kebakaran hutan dan lahan itu akibat ulah manusia dan 80% di kebun. Apa kaitannya dengan Omnibus Law? Omnibus Law Cipta Kerja itu melemahkan strict liability, yaitu pertanggungjawaban yang tidak perlu melihat kausalitas hubungan antara kejahatan lingkungan atau masalah lingkungan, apakah ada hubungan kausalnya dengan orang yang melakukan eksplorasi di lahan tersebut. Omnibus Law melemahkannya dengan menghilangkan tanpa pembuktian unsur kesalahan. Jadi ketika tanpa pembuktian unsur kesalahan dihilangkan, sebetulnya strict liability sedang dihilangkan. Kalau kita ingat, tahun lalu ada judicial review tentang strict liability untuk menghapuskan strict liability, selain dimarah-marahin oleh hakim Mahkamah Konstitusi, para pemohon ini, yaitu APHI dan GAPKI, mereka adalah juga bagian dari Satgas Omnibus. Dan pasal yang di judicial review itu muncul di Omnibus dan disahkan oleh DPR dengan persetujuan pemerintah di pembahasan tingkat 1 dan tingkat 2. Juga ada pelemahan sanksi menjadi sanksi administratif di yang pertama, baru melakukan sanksi pidana di berikutnya. Silahkan Bapak-Bapak sekalian bertanya kepada Kementerian Lingkungan Hidup, berapa ribu sanksi administratif yang mereka sudah keluarkan, seberapa efektif itu, apakah karhutlah berhenti atau tetap terjadi dan tetap terjadi di lahan yang sama. Kemudian kita akan lihat peningkatan nilai tambah batu bara di salah satu pasal Omnibus. Perusahaan yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara akan mendapat pengenaan 0% royalti. Bagaimana pengaturannya? Tidak ada yang tahu. Bahkan DPR dan pemerintah juga tidak tahu. Kenapa? Karena akan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintahnya belum ada. Peraturan pemerintahnya bisa berganti-ganti. Apakah ini adalah sebuah kepastian hukum? Pasti tidak. Begitu. Jadi ini saja sudah membantah alasan bahwa Omnibus Law itu untuk menghilangkan hiperregulasi. Kalau saya mau mensitir data Pusat Studi Hukum dan Kebijakan yang sangat luar biasa tentang hiperregulasi, betul ada hiperregulasi di Indonesia. Tetapi data PSHK 2014 hingga November 2019, kita masih ingat siapa yang menjabat sebagai presiden pada saat itu, karena saya tiba-tiba ketika mendapat undangan dari teman-teman di TV One ILC merasa kaget, oh baru 1 tahun ya, kok perasaan sudah lama banget ya, sudah banyak sekali yang terjadi. Gitu. Tapi saya juga ingat, oh mungkin lama karena ini sebenarnya tahun ke-6, bukan tahun ke-1. Dan konsolidasi politik tentu sangat berbeda di tahun pertama dan di tahun ke-6. Tapi kembali ke data PSHK, Undang-Undang 131, Peraturan Pemerintah 526, Peraturan Presiden 839, Peraturan Menteri 8648. Siapa kepala pemerintahan yang bisa membuat PP? Presiden. Siapa yang membuat peraturan presiden? Presiden. Siapa pemimpinnya, bosnya menteri yang membuat peraturan menteri 8648? Presiden. Kenapa jawabannya undang-undang? Dan kenapa jawaban atas undang-undang itu juga kemudian memandatkan begitu banyak peraturan pelaksana? Apakah berarti betul permasalahannya soal itu? Soal investasi saya akan serahkan kepada ahlinya, ada Pak Rizal Ramli di sini. Tetapi jangan-jangan bukan itu alasannya. Jangan-jangan alasannya untuk penambahan nilai tambah batu bara 0% karena anggota Satgas Omnibus Law yang salah satunya adalah Pak Airlangga Hartanto juga yang adalah menteri dan ketua Satgas Omnibus Law juga terkait dengan perusahaan tambang. Ada beberapa tim pemenangan Pak Jokowi Ma'ruf Amin juga memiliki tambang dan juga masuk di dalam Satgas Omnibus Law. Apakah karena itu buruh dan petani dan jurnalis pun tidak bisa mencari naskah Omnibus Law ketika naskah itu masih dibuat di tingkat pemerintah? Naskah itu kan baru tersebar setelah diserahkan kepada DPR.
Dan kita jadi tahu bahwa penyebarannya berarti dari DPR. Kalau betul Omnibus Law untuk rakyat, mengapa rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga 16 tahun tidak kunjung dibahas? Jangankan disahkan, dibahas saja tidak. Kalau benar undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk rakyat, mengapa RUU Masyarakat Adat 10 tahun tidak kunjung juga disahkan atau bahkan dibahas? Kita juga saya mencatat data YLBHI yang sangat terbatas, saya minta maaf, Januari hingga Agustus 2020 saja minimal ada 79 kasus agraria. Dan di dalamnya juga ada kriminalisasi masyarakat adat. Kalau kita betul-betul mau memajukan Indonesia yang mandiri secara ekonomi, kalau kita mau mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia, masyarakat adat pasti ada di dalamnya. Mengapa masyarakat adat yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, yang betul-betul mempertahankan kearifan lokalnya harus dikriminalisasi karena mengambil 1-2 ranting di tanah mereka yang kemudian dicuri oleh korporasi. Dan korporasinya dari asing. Dan mengapa undang-undang Omnibus Law dan mengapa undang-undang yang dibuat pemerintah dan DPR tidak menyasar hal-hal seperti itu, tapi memberikan royalti 0%. Apa yang didapatkan Indonesia, apa yang didapatkan rakyat Indonesia dengan royalti 0%. Dan kita tidak tahu bagaimana pengaturan 0% karena akan diatur dengan pemerintah. Dan pemerintah bisa berganti, PP dengan mudah diganti. Karena itulah undang-undang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Karena dia dibuat berdasarkan teori dengan wakil rakyat, apapun wakil rakyat itu saat ini. Tapi secara teori dia lebih tinggi karena ada keterlibatan yang lain. Kita bisa protes, kami bisa dikeluarkan dari room yang terhormat DPR karena hanya berkomentar di kolom chat, banyak yang mendapatkan begitu. Kami harus mengikuti secara online dan mencari-cari seperti mencari harta karun dan baru dapat kira-kira sejam sebelum rapat Omnibus Law itu. Tetapi setidak-tidaknya terbuka untuk publik. Bagaimana dengan PP? Tidak ada yang tahu, tiba-tiba keluar. Mungkin beberapa orang bisa mendapatkan akses untuk melakukan pembahasan. Karena itulah undang-undang selalu lebih tinggi daripada peraturan pemerintah, persis karena dia bisa melibatkan wakil rakyat secara teorinya. Dan itu kemudian sebetulnya tidak ada di dalam undang-undang Omnibus Law. Karena ratusan dikembalikan lagi kepada peraturan pemerintah. Apakah ini menimbulkan kepastian hukum bagi investor? Ya enggak bakalan. Karena tidak ada di undang-undangnya, tidak bisa diketahui. Dan sesungguhnya ini tidak sungguh-sungguh betul-betul memberikan keuntungan bagi seluruh investor. Ini hanya memberikan investor yang bisa memiliki akses kepada kekuasaan siapapun yang sedang duduk di kekuasaan itu. Saya tidak sedang berbicara pada kekuasaan ini saja. Begitu. Nah, dengan hal-hal seperti ini yang lebih esensial jadi masuk akal bahwa ada berbagai persoalan di dalam perumusan RUU Omnibus Law. Saya banyak sekali mendengar kami di Fraksi Rakyat Indonesia dan di Koalisi Masyarakat Sipil mendata setidak-tidaknya ada 16 persoalan di proses pembentukan. Dan saya sering sekali mendengar alasan begini, kalian orang hukum ini prosedur formil banget ya, itu kan cuma bukan substansi. Coba bayangkan saya akan membuat sebuah dapur di sini dan bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terhormat tidak bisa melihat makanan bagaimana cara mengolahnya. Dan di tengah COVID seperti sekarang, tidak ada yang menjamin bahwa saya tidak memasukkan sesuatu zat-zat yang bisa menimbulkan di piringnya misalnya. Dan bagaimana kalau itu diludahin? Bagaimana kalau keringat saya karena dapur pasti panas jatuh. Dan kemudian saya sajikan kepada semua orang di ruangan ini sebuah mie goreng yang sangat lezat. Tetapi di dalamnya sudah ada ludah dan keringat saya. Apakah Bapak Ibu yang terhormat mau memakannya? Pasti tidak. Itulah sebetulnya yang diatur dalam prosedur formil perundang-undangan untuk mencegah abuse of power di situ. Dan sebetulnya ada banyak persoalan pelanggaran-pelanggaran HAM, ada pelanggaran HAM yang berat, yang setidaknya belasan kasus yang tidak juga kunjung diselesaikan, padahal Pak Jokowi yang terhormat memasukkan itu di nawacita. Dan karena nawacita itulah banyak orang memilih beliau. Tetapi hingga 6 tahun ini tidak kunjung juga diselesaikan. Papua terus mengalami pengiriman militer dalam jumlah besar. Baru-baru saja akhir-akhir ini kita mendengar seorang pendeta mengalami dibunuh, tapi tidak ada yang saling melempar. Tidak ada akuntabilitas. Jadi di negara Indonesia orang bisa mati tanpa ada penjelasan ujungnya kenapa orang ini mati. Mulai dari Munir, Marsina, dan sampai sekarang pendeta dan juga tahun 2019 kami mencatat ada 50-an setidak-tidaknya dalam kapasitas kami yang terbatas mencatat orang yang meninggal hanya karena ikut aksi menyampaikan pendapat di muka umum. Dan 6.128 secara keseluruhan mengalami pelanggaran saat aksi. Bagaimana data 2020?
Polri sendiri mengatakan ada 5.190 peserta aksi ditangkap. Yang tidak dikatakan adalah ada 28 jurnalis mengalami kekerasan. Masalahnya dari 5.198 apakah ada pengadilan terhadap 5.198? Tidak, karena sebagian besar dilepaskan. Hanya sekitar 30-an atau puluhan orang diajukan ke pengadilan. Orang Indonesia mungkin akan mengatakan, alhamdulillah, syukurlah, puji Tuhan itu tidak masuk ke pengadilan. Tapi untuk negara hukum sebetulnya berarti orang ditangkap tanpa alat bukti yang cukup, 2 alat bukti yang cukup seperti yang dinyatakan oleh putusan MK. Dan karena itu tidak ada kasus yang berlanjut, itu adalah abuse of power. Dan penangkapan itu tidak hanya terjadi ketika aksi, tapi sebelum aksi. Kok orang bisa ditangkap sebelum aksi? Begitu ya. Dan ada juga banyak sekali orang mengalami kekerasan setelah ditangkap. Jadi kekerasan itu bukan untuk menangkap dia, tapi setelah itu diangkat. Yang sebetulnya saya mau katakan, banyak sekali kemudian, banyak disinformasi, banyak bantahan kepada orang-orang yang mencoba menuduhkan persoalan di Indonesia ke dalam negara hukum, ke dalam koridor hak asasi manusia. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi bahwa Indonesia masih diikat oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan di pasal-pasal 1 dikatakan Indonesia adalah negara hukum. Dan Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya mengatakan negara hukum itu dilawankan dengan negara kekuasaan. Kita adalah Rekstad, bukan oleh Makstat. Jadi bukan saja makanan yang enak itu sudah tercemar dengan ludah dan keringat saya kalau tidak melalui sebuah prosedur formil, tetapi sesungguhnya ketika negara atau pemerintah tidak mau lagi mengikuti Rekstad, tidak lagi melakukan rule of law, tapi rule by law, regulasi untuk mengatur kekuasaan, jangan-jangan kita sudah ada di Makstat, negara kekuasaan. Terima kasih. Terima kasih. Aspinawati.